Dahulu kala di Simalungun, Sumatera Utara, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja nan arif dan bijaksana. Sang raja memiliki seorang putri yang amat cantik jelita. Sayangnya, ia memiliki sifat yang jelek dan teramat buruk. Sebab, jika ada hal yang mengganggunya, ia dengan mudah mengumpat. Meski berwajah cantik, sifatnya sangatlah buruk. Ia dengan mudah mengucapkan kalimat kasar dan menyakitkan untuk merespon hal yang tak disukainya. Karena itu, orang-orang kerap menyebutnya Putri Latah. Berita tentang kecantikannya telah tersebar ke penjuru negeri, hingga sampailah ke telinga seorang raja muda dari sebuah kerajaan yang tak jauh dari kerajaan mereka. Raja muda itu kemudian mengumpulkan penasihat kerajaan untuk mengutarakan maksudnya. Wahai penasihatku, apa kau telah mendengar kecantikan putri dari negeri tetangga? Bagaimana jika sang putri dijadikan permaisuri? Anda adalah wanita yang cantik berita adalah pasangan yang ekstasi. Anda adalah raja muda yang tampan dan gagah, sementara sang putri adalah gadis yang cantik berita. Baiklah jika demikian, siapkan segala hal untuk meminang sang putri. Rupanya sang raja muda hanya mendengar tentang kecantikan sang putri, tanpa tahu sifat asli perempuan itu. Tetapi ia nekat melamarnya karena raja muda itu hanya menyukai dari fisiknya. Keesokan paginya, rombongan utusan raja muda meninggalkan istana demi menuju negeri tempat sang putri tinggal untuk menyampaikan pinangan dari raja muda. Sesampainya di sana, utusan raja muda pun bertemu sang raja. Setelah perundingan selesai, utusan raja muda mohon diri kepada sang raja untuk kembali ke negeri mereka. Setibanya di istana, mereka langsung melaporkan berita gembira kepada raja muda bahwa pinangannya diterima. Apa yang ingin kau sampaikan? Jika benar begitu, maka segera persiapkan segala hal untuk bayar nanti agar berlangsung secara mewah. Sementara itu, setelah utusan raja muda kembali ke negeri mereka, ayah sang putri beserta ibunya menemui putrinya dan menyampaikan berita pinangan dari raja muda. Putri amat bahagia dengan lamaran raja muda itu, apalagi ia juga berparas tampan. Putri bertambah rajin merawat dirinya, supaya ia bertambah cantik di hari pernikahannya nanti. Pada suatu pagi yang lumayan cerah, 2 hari menjelang upacara hari pernikahan yang akan diselenggarakan dengan sangat mewah. Karena pernikahan akan diselenggarakan sebentar lagi, maka diadakannya pertemuan singkat antara raja muda dengan keluarga sang putri.
untuk membahas persiapan pernikahannya. Setibanya di sana, raja muda dan utusannya disambut baik oleh ayah sang putri. Yang mulia, bagaimana kabar putri? Sedangkan sang putri duduk di bangku taman istana sembari menikmati semilir angin pagi. Dengan cahaya mentari yang menerpa lembut kulitnya, sang putri membayangkan betapa bahagianya saat pernikahannya nanti. Aku akan segera menikah. Betapa sukacitanya hatiku. Duduk bersanding berdua dengan raja muda yang kelak akan menjadi suamiku. Aku pasti akan hidup bahagia. Permisi Tuan Putri, saya memberitahu raja bahwa pangeran sudah datang. Bagaimana sekarang kita segera menyambutnya? Benarkah? Aku tidak sabar untuk melihat baju tamunya itu. Bila akan mereka, aku harus segera. Baik Tuan Putri, baik Tuan Putri, saya akan segera memberitahu. Selepas sang putri mengakhiri imajinasinya, ia berniat melangkah kembali ke istana untuk menemui pangeran yang akan dinikahinya. Karena sang putri merasa sangat senang, ia tak memperhatikan langkahnya. Tak lama kemudian, ia tersandung hingga membuat wajahnya luka dan berdarah. Dayang, Dayang! Apa yang bisa Mbak bantu Tuan Putri? Apa yang telah terjadi? Wajahku masih terluka. Cepat, apa kejar penyebabku? Janganlah, meskipun wajahku terluka, bisa dikira wajahku tak akan hilang. Bagaimana ini? Pasti pangeran akan menikahi putri lain untuk dinikahkan. Jangan khawatir Tuan Putri. Jika benar raja muda mencintaimu, maka ini tidak akan berpengaruh untuknya. Tapi aku malu luka sekecil ini akan membekas dan mungkin pangeran tidak akan menyukaiku dan malu-malu. Bagaimana kalau sekarang kita pergi ke sana untuk mengobatimu? Sang putri menjadi sangat sedih dan kecewa. Ia mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam benaknya. Akhirnya, putri kembali untuk pulang ke istana, menuju kamarnya dengan langkah terburu-buru karena ia takut ada yang melihatnya. Bagaimana ini? Kemungkinan aku tidak akan jadi menikah jika aku seperti ini. Pangeran akan menikah dengan putri lain yang tidak cocok. Apa yang aku harus lakukan? Karena sang putri tak kunjung datang, sang ibu pun mencarinya. Sesampai di kamar, ibu sangat terkejut dengan kondisi sang putri. Ia pun menghampiri putrinya yang sedang menangis di kamar. Sang putri semakin tertekan. Pikiran-pikiran buruk terus berkecamuk di kepalanya. Hatinya semakin bingung. Ia tidak ingin membuat malu dan kecewa kedua orang tuanya. Namun ia tidak mampu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi selain menyesali nasibnya yang malang itu. Ya Tuhan, ampunilah aku ya Tuhan. Ampuni aku telah menjadi anak yang mengecewakan orang tuanya. Begitu doa terucap dari mulut sang putri, tiba-tiba petir menyambar-nyambar sebagai tanda doa sang putri didengar oleh Tuhan. Beberapa saat kemudian tubuh sang putri mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Kakinya yang putih mulus tiba-tiba mengeluarkan sisik perlahan-lahan. Sisik-sisik tersebut merambat ke atas. Tak lama ratu yang sedang mengambil obat pun kembali.
dan ratu tak percaya melihat kejadian itu. Putri, apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi seperti ini, Putri? Ibu, bagaimana ini, Ibu? Beberapa kali Ibu padamu, siapa yang berdoa, Nak? Lihat, sekarang Tuhan berdoa kepadamu. Ibu, maafkan aku, Ibu. Dayang, segera kemari. Sampaikan maafku juga kepada ayah, Ibu. Ada apa, Tuan Putri? Panggil saja segera kemari. Sekarang. Baiklah, Tuan Putri, saya akan segera memanggilnya. Dayang pun lekas pergi menghadap sang raja yang sedang berbincang bersama Raja Muda. Dengan langkah tergesa-gesa karena ia terkejut melihat perubahan wajah pada sang putri. Mendengar perkataan Dayang, Raja Muda pun terkejut. Katakan saja semuanya. Ayo kita pergi dari sini. Aku tidak ingin menikahi seorang putri yang belum menjadi seorang ular. Raja tak peduli dengan perkataan sang Raja Muda. Ia hanya memikirkan kondisi anaknya. Ia pun langsung bergegas meninggalkan singgasananya. Ia berlari menuju kamar tempat permaisuri dan anaknya berada. Namun, begitu sampai di sana, yang ia temukan adalah permaisuri yang menangis tak henti-henti. Ular itu hanya bisa menggerakkan kepala dan menjulurkan lidahnya dengan tatapan mata yang sayang. Ia seakan-akan hendak berbicara, namun tak satu kata pun yang terucap dari mulutnya. Permaisuri juga tak menjawab. Ia hanya menangis dengan seekor ular di hadapannya. Tak lama kemudian, ular besar jelmaan sang putri itu pergi meninggalkan mereka tiba-tiba. Sang raja dan permaisuri tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sangat sedih dan menangis atas nasib malang yang menimpa sang putri. Peristiwa penjelmaan sang putri menjadi seekor ular adalah hukuman dari Yang Kuasa atas permintaannya sendiri. Karena rasa putus asanya, ia putus asa karena telah membuat malu dan kecewa kedua orang tuanya. Ia tidak berhasil menjaga amanah ayah dan ibunya untuk selalu menjaga diri serta berkata yang baik agar tidak terjadi sesuatu yang dapat